Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Kuncoro Harimurti, dosen program studi S3 Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, akan menyampaikan kuliah dasar metodologi penelitian 2 dengan judul Telaah Kritis Meta-Analisis. Selamat mengikuti. Telaah kritis systematic review. Sama seperti artikel-artikel penelitian lain, systematic review perlu dilakukan telaah kritis. Mengapa? Karena bila review ini akan digunakan sebagai panduan dalam memutuskan pelayanan kesehatan, maka review yang tidak baik akan dapat membahayakan. Review yang baik dapat mengubah praktik di bidang kedokteran. Oleh karena itu, perlu dihindari terapi yang tidak efektif dan membahayakan, dan menggunakan terapi prognostik marker, teknik diagnostik yang efektif dan efikasinya baik. Ada dua kesalahan yang terjadi pada pembuatan systematic review. Kesalahan pertama yang disebut sebagai systematic error atau yang sering disebut sebagai bias. Di sini yang dinilai adalah kesahihan dari systematic review tersebut yang didasarkan pada desain dan pelaksanaan penggunaan systematic review untuk menghindari bias. Kesalahan yang kedua berkaitan dengan variasi atau perbedaan yang didasarkan pada peluang atau chance. Pada kesalahan yang tidak sistematis, kita menggunakan interval kepercayaan atau confidence interval untuk membantu kita menilai seberapa besar kesalahan tersebut terjadi. Confidence interval ini merupakan ukuran dari ketepatan atau presisi. Telaah kritis systematic review dilakukan pada 3 hal. Yang pertama adalah validity atau kesahihan, yang kedua importance atau pentingnya hasil, dan yang ketiga adalah applicability atau penerapan pada pasien yang akan diterapi atau didiagnostik atau ditentukan prognosisnya. Ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan terkait dengan kesahihan sebuah systematic review. Pertanyaan pertama adalah, apakah review ini mempertanyakan sebuah pertanyaan klinis yang fokus? Kedua, apakah kriteria yang digunakan untuk memilih artikel merupakan kriteria yang sesuai? Yang ketiga, apakah ada kemungkinan studi-studi yang relevan tidak dimasukkan ke dalam systematic review? Yang keempat, apakah kesahihan atau validitas dari studi-studi yang dimasukkan ke dalam systematic review ditelaah atau dinilai secara baik? Yang kelima, apakah penilaian terhadap kesahihan studi-studi tersebut dapat diulang atau dikerjakan kembali? Yang keenam, apakah hasil dari satu studi dengan studi yang lain sama atau tidak ada heterogenitas? Penilaian dari pentingnya hasil dari suatu systematic review yang dipertanyakan adalah bagaimana hasil keseluruhan dari systematic review. Kita tahu dalam systematic review, studi-studi individual yang dikumpulkan kemudian dihitung efek gabungannya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Selain hasilnya atau efek size-nya, perlu juga dinilai presisinya yang dilihat dari confidence interval. Penilaian aplikabilitas dari systematic review dikaitkan dengan penerapan systematic review tersebut pada perawatan pasien sehari-hari. Jadi pertanyaan yang harus dipertanyakan adalah, apakah hasil dari systematic review itu dapat diaplikasikan dalam perawatan pasien yang sedang kita hadapi? Apakah seluruh outcome yang penting secara klinis bagi pasien, bagi dokter, bagi rumah sakit
dipertimbangkan apakah manfaat atau benefit dari tata laksana atau diagnostik atau penilaian prognostik itu melebihi bahaya dan biayanya. Demikian kuliah saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.